Loh, Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Cici Kurniana Khalifa, NIM 1212-3036. perkenalkan nama aku Oktaviana, NIM 1212-3047. Perkenalkan nama saya Muhammad Isyam, NIM 1212-3016. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem analisis dan penerapan IRP pada Semen Gresik. PT Semen Gresik berdiri pada tahun 1957 di Desa Sidomoro, Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini menjadi pabrik semen pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1957, PT Semen Gresik secara resmi berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958, pabrik mulai beroperasi dengan kapasitas produksi sebesar 250 ton per tahun. Memasuki tahun 1970, PT Semen Gresik mulai meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan semen yang terus meningkat di Indonesia. Pada tahun 1980, perusahaan mulai mengembangkan teknologi produksi yang lebih efisien dan memastikan kualitas untuk tetap terjaga sekaligus mendukung pembangunan nasional. Tahun 1991 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah PT Semen Gresik. Perusahaan ini menjadi perusahaan semen pertama di Indonesia yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Langkah ini membuka peluang investasi yang lebih luas dan memperkuat posisi PT Semen Gresik di pasar domestik. Pada tahun 1995, PT Semen Gresik mengakuisisi PT Semen Padang di Sumatera Barat dan PT Tonasa di Sulawesi Selatan. Akuisisi ini menjadikan Semen Gresik sebagai salah satu pemain utama dalam industri semen nasional. Pada tahun 2012, PT Semen Gresik resmi berganti nama menjadi PT Semen Indonesia atau Persero. Perubahan ini menandai transformasi perubahan menjadi holding besar yang menaungi beberapa anak usaha di bidang semen termasuk Semen Padang, Semen Tonasa, dan tentu saja Semen Gresik itu sendiri. Seiring waktu, PT Semen Gresik terus berinovasi termasuk ekspansi ke pasar internasional. Pada tahun 2013, Semen Indonesia mengakuisisi Thang Long Semen di Vietnam, menandai ekspansi internasional pertama perusahaan. PT Semen Gresik juga mendukung pembangunan infrastruktur nasional dengan menyediakan semen berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksinya. Strategi pemasaran PT Semen Gresik hanya berfokus pada produksi, tetapi juga memiliki strategi pemasaran yang matang. Strategi ini melibatkan beberapa langkah, seperti penguatan merek, di mana merek Semen Gresik sudah dikenal luas sebagai simbol kualitas dan keandalan. Untuk mempertahankan ini, perusahaan terus meningkatkan citra mereknya melalui berbagai kampanye pemasaran dan kegiatan sosial. Mereka menggunakan ini seperti periklanan, menggunakan brosur, baliho. Yang kedua, perluasan jaringan distribusi. Dengan jaringan ini, distribusi yang luas, mereka dapat memastikan produknya tersedia hingga ke pelosok daerah. Ketiga, inovasi produk. Inovasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, misalnya dengan produk ramah lingkungan. Keempat, pemanfaat teknologi. Teknologi digital digunakan untuk mempercepat proses pemasaran dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Itu adalah beberapa contoh strategi. Kelebihan setelah menggunakan sistem ERP. Penerapan sistem ERP memberikan banyak manfaat bagi PT Semen Gresik. Beberapa di antaranya adalah 1.
akurasi data yang lebih tinggi karena semua data terpusat dan terintegrasi. Kesalahan akibat input manual dapat diminimalkan. Yang kedua, pengambilan keputusan cepat. Dengan data real-time, manajemen dapat dengan cepat menganalisis situasi dan mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, efisiensi operasional. ERP membantu mengurangi waktu proses, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya operasional. 4. Pengelolaan proyek lebih baik. ERP juga memungkinkan perusahaan untuk memantau berbagai proyek secara bersamaan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kekurangan sistem ERP. Namun, seperti teknologi lainnya, ERP juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Biaya implementasi yang tinggi. Proses implementasi memerlukan investasi besar mulai dari pembelian lisensi perangkat lunak hingga pembangunan infrastruktur teknologi. Yang kedua, waktu implementasi yang lama. Pengintegrasian ERP ke seluruh lini bisnis memerlukan waktu yang signifikan dan terkadang mengganggu operasi normal. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Karyawan harus dilatih untuk memahami dan menggunakan sistem ini dengan baik. Analisis kinerja sebelum dan sesudah ERP. Sebelum menggunakan ERP, PT Semen Gresik menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data antar departemen. Banyak proses dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan dan memakan waktu lama. Setelah ERP diterapkan, terdapat perubahan signifikan. Proses produksi menjadi lebih terorganisir, pengelolaan inventaris lebih efisien, dan laporan keuangan dapat dibuat dengan lebih cepat dan akurat. ERP juga memberikan fleksibilitas pada perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu masuk dalam konsep ERP pada PT Semen Gresik. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti keuangan, produksi, distribusi, dan sumber daya manusia. Tujuan dari ERP adalah untuk memastikan bahwa semua data perusahaan tersedia dalam satu platform yang terintegrasi, sehingga semua departemen dapat saling berkomunikasi dan bekerja dengan lebih fleksibel. Di PT Semen Gresik, sistem ERP ini diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan operasional yang kompleks. Sebagai salah satu perusahaan terbesar Indonesia, yang terintegrasi adalah kunci untuk mengoptimalkan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu penerapan sistem ERP di PT Semen Gresik. PT Semen Gresik memilih SAP sebagai platform ERP mereka. SAP adalah sistem ERP yang terkenal dengan kemampuannya dalam mengolah data perusahaan secara efisien. Implementasi ini melibatkan aspek operasi mulai dari pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. ERP memungkinkan setiap aktivitas ini dikelola secara terpusat dengan data yang dapat diakses secara real-time oleh setiap departemen yang membutuhkan. Sebagai contoh, jika ada kebutuhan bahan baku tambahan di salah satu pabrik, sistem ERP ini memungkinkan departemen produksi, logistik, dan keuangan untuk segera berkoordinasi tanpa memerlukan proses manual yang memakan waktu cukup lama. Hal ini membantu PT Semen Gresik untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan penerapan sistem ERP, PT Semen Gresik berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan daya saingnya di pasar. SAP sebagai platform ERP membantu perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari produksi hingga distribusi. Melalui sistem ini, PT Semen Gresik juga menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan berkelanjutan yang menjadi fondasi untuk mempertahankan posisi mereka di industri semen, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.